Gejala penyakit asam lambung. Saat asam lambung naik, dinding kerongkongan dan mulut dapat mengalami iritasi. Kondisi tersebut bisa menimbulkan rasa asam di bagian belakang mulut dan sensasi terbakar di dada atau heartburn dengan atau tanpa disertai dengan sesak napas. Kedua gejala tersebut terutama terjadi setelah makan dan dapat bertambah parah saat penderita berbaring atau membungkuk. Gejala ini seringkali juga dideskripsikan sebagai gejala asam lambung naik ke jantung. Gejala penyakit asam lambung yang disebut juga dengan penyakit gastroesophageal reflux, GERD, bisa berbeda-beda pada setiap orang. Selain rasa asam di belakang mulut dan heartburn, penyakit asam lambung atau GERD juga mengalami gejala berikut. 1. Mulas. Sensasi terbakar di dada, sering terjadi setelah makan, yang mungkin memburuk saat berbaring atau membungkuk. 2. Regurgitasi. Rasa asam atau pahit di mulut, seringkali disertai sensasi asam lambung atau makanan naik kembali ke tenggorokan atau mulut. 3. Kesulitan menelan. Juga dikenal sebagai disfagia. Hal ini dapat terjadi ketika asam lambung mengiritasi kerongkongan, menyebabkan penyempitan atau peradangan. 4. Nyeri dada. Beberapa orang dengan penyakit reflux asam mungkin mengalami nyeri dada yang menyerupai gejala serangan jantung. Penting untuk segera mencari pertolongan medis jika Anda mengalami nyeri dada yang parah atau terus-menerus. 5. Batuk kronis. Batuk terus-menerus yang tidak berhubungan dengan infeksi pernafasan atau alergi mungkin merupakan gejala penyakit asam lambung. 6. Suara serak atau sakit tenggorokan. Iritasi pada tenggorokan akibat asam lambung dapat menyebabkan suara serak atau sakit tenggorokan yang berkepanjangan. 7. Laringitis. Peradangan pada kotak suara, laring, dapat terjadi karena refluks asam, yang menyebabkan suara serak atau kesulitan berbicara. Penting untuk diingat bahwa gejala-gejala ini dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan frekuensinya pada setiap individu. Jika Anda mengalami gejala refluks asam yang persisten atau parah, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Ingat, video informasi yang diberikan didasarkan pada sumber yang tersedia, dan sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan saran dan rekomendasi yang dipersonalisasi.